Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Qurrata Ayun, NIM 193111249 dari Prodi PAI. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan membahas tentang fikih MA kelas 11, yaitu bab pertama jinayah, bab kedua hudud, bab ketiga bugat, bab keempat peradilan Islam, bab kelima pernikahan, bab keenam perceraian, dan bab 7 hukum waris. Bab pertama yaitu jinayah. Dalam ilmu fikih, pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi, hukumnya disebut dengan jarimah atau ukubah. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jinayah dan hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukuman. Kemudian hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan. Di dalam lingkup fikih jinayah yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat aturan dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup fikih jinayah yaitu ilmu yang mengatur hal-hal yang dilarang oleh syariat atau dalam hukum pidana Islam. Berikutnya adalah hal-hal yang termasuk perbuatan jinayah. Pertama, pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan ataupun tidak dengan alat. Kedua, macam-macam pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja, yaitu al-qatlu al-amdi. Kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu qatlu syibhu al-amdi. Ketiga, pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata. Yang ketiga, hukum bagi pelaku pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang setimpal dan berat. Kedua, pembunuhan seperti sengaja. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas, namun dihukum dengan bayar denda, yaitu diyat muqalladah, dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, dan pembunuh juga menunaikan kifarat. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Hukuman pembunuhan karena kesalahan adalah membayar denda, yaitu diyat ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Kedua, penganiayaan. Pengertian penganiayaan adalah, menurut istilah penganiayaan disebut jarimah atau tindak pidana pelukaan. Sedangkan menurut kamus Al-Munjid bahwa pelukaan adalah dari kata jarah yang berarti syok badani, yaitu menyakiti sebagian anggota badan seseorang. Penganiayaan disebut juga sebuah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksud untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Kemudian macam-macam penganiayaan. Penganiayaan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya suatu fungsinya. Kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai yang tidak sampai menghilangkan fungsinya. Kemudian pengertian qisas. Menurut syara', qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana membunuh maupun perusak yang menghilangkan fungsi bagian tubuh seseorang dengan sengaja. Selanjutnya, macam-macam qisas. Qisas dibagi
menjadi dua, yaitu pertama kisos untuk tindak pembunuhan sengaja, kedua kisos untuk tindak pidana penganiayaan. Kemudian diat. Pengertian diat adalah secara bahasa diat adalah denda atau ganti rugi. Menurut istilah yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan kepada korban atau keluarganya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian diat dibagi menjadi dua macam, yaitu diat mughaladah dan diat mukhafafah. Selanjutnya, kifarot. Pengertian kifarot, menurut istilah kifarot adalah denda yang harus dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' dengan tujuan menghapuskan atau membersihkan dosa tersebut. Kemudian macam-macam kifarot. Pertama, kifarot pembunuhan, kedua kifarot zihar, ketiga kifarot melakukan hubungan biologis pada bulan Ramadan di siang hari, keempat kifarot karena melanggar sumpah, kelima kifarot i'la, keenam kifarot karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Selanjutnya, bab kedua yaitu hudud. Hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang berarti pencegahan atau al-man'u atau pembatas antara dua hal. Menurut istilah, hudud adalah hukum pencegahan tertentu yang telah ditetapkan sebagai sanksi untuk mencegah manusia agar tidak melakukan tindak kejahatan atau maksiat selain pembunuhan dan penganiayaan. Berikut perbuatan yang termasuk dalam hudud yaitu pertama zina, kedua qazaf atau menuduh zina, ketiga meminum khamar, keempat mencuri, dan kelima merampok. Pertama yaitu zina. Pengertian zina. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah. Zina dihukumi haram dan termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian macam-macam zina. Zina dibagi menjadi dua, yaitu pertama zina muhsan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang yang sudah menikah. Hukuman bagi pezina muhsan adalah rajam. Kedua zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Hukuman bagi zina ghairu muhsan adalah cambuk 100 kali bagi laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, qadzaf, yaitu pengertian qadzaf. Qadzaf secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Menurut istilah adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik, balik, berakal, mampu dan muslim kepada perbuatan zina. Qadzaf merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian keempat, meminum khamar. Pengertian khamar secara definisi bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal. Menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman ataupun lainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Minum khamar termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh agama. Kemudian kelima, mencuri. Pengertian mencuri secara bahasa adalah mengambil harta atau sejenisnya secara sembunyi-sembunyi. Menurut istilah syara', mencuri adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir adalah merampok. Pengertian merampok adalah mengambil harta seseorang dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam dengan senjata tajam dan dengan ancaman pembunuhan. Hal tersebut termasuk perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh agama. Selanjutnya bab 3 yaitu bughat atau pemberontakan. Pengertian bughat adalah, menurut pengertian syara', bughat adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Tindakan yang dilakukan bughat berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, serta menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Kalangan bughat tidak dihukumi kafir, namun hukuman bagi pelaku tersebut adalah diperangi.
Hukum memerangi bughod dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, bughod wajib diperangi, kedua, bughod mubah diperangi. Selanjutnya, golongan yang diperangi adalah orang yang melakukan salah satu tindakan berikut. Pertama, menyerang wanita dalam kawasan ahlu al-adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup. Kedua, mengambil bagian dari baitul mal kaum muslimin secara tidak sah. Ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, yaitu zakat maupun pajak ataupun hutang. Dan yang terakhir, secara jelas melakukan pembangkangan untuk menjatuhkan imam atau pemimpin yang telah sah dibaiat dan wajib ditaati. Selanjutnya bab 4, yaitu peradilan Islam. Pengertian peradilan. Menurut terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan ahli berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan, sedangkan pihak yang mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Kemudian yang kedua, fungsi peradilan. Fungsi terpenting peradilan yaitu pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang terakhir, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian hakim, yaitu pengertian hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Selanjutnya, syarat-syarat hakim. Pertama, beragama Islam. Kedua, akil balik. Ketiga, sehat jasmani rohani. Keempat, merdeka. Kelima, berlaku adil sesuai dengan prinsip. Keenam, laki-laki. Ketujuh, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Kedelapan, memahami ijma ulama serta perbedaan tradisi umat Islam. Kesembilan, memahami bahasa Arab dengan baik. Kesepuluh, mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad. Ke-11, seorang hakim harus mampu mendengarkan dengan baik atau tidak tuli. Ke-12, seorang hakim harus dapat melihat. Ke-13, seorang hakim harus dapat membaca dan menulis. Dan yang terakhir, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Selanjutnya, bab 5, yaitu pernikahan. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga adanya hak dan kewajiban di antara keduanya dengan ijab kabul. Yang kedua, hukum pernikahan. Pertama, mubah. Hukum pernikahan mubah berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh hal yang mewajibkannya untuk segera menikah. Kedua, sunnah. Hukum sunnah berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal hidup berkeluarga serta mampu secara jasmani rohani serta tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan. Ketiga, wajib. Hukum wajib berlaku bagi yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani serta memiliki bekal untuk menafkahi keluarga dan khawatir jika terjerumus dalam perzinahan jika tidak disegerakan. Keempat, makruh. Hukum makruh berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya. Dan yang terakhir, haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan, serta ingin mengambil hartanya. Selanjutnya, meminang atau khitbah. Pengertian khitbah adalah permintaan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk dijadikan istrinya. Kedua, cara mengajukan khitbah. Pertama, pinangan kepada gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan. Kedua, pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah, halak, bain, atau ditinggal mati, suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan. Ketiga, pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sendirian. Selanjutnya, perempuan yang boleh dipinang. Pertama, perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang. Kedua, perempuan yang tidak dalam masa iddah. Ketiga, perempuan yang belum dipinang orang lain. Selanjutnya, memahami mahram. Pengertian mahram.
Mahram adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Sebab haramnya seseorang perempuan dinikahi seseorang laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sebab haram dinikahi untuk selamanya. Pertama, wanita yang haram dinikahi karena hubungan nasab, yaitu ibu, nenek secara mutlak, dan semua jalur ke atasnya. Kedua, anak perempuan beserta semua jalur ke bawah, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuannya, anak perempuan beserta jalur ke bawahnya. Selanjutnya, wanita yang haram dinikahi karena pertalian pernikahan, yaitu istri ayah dan istri kakek beserta jalur ke atasnya, ibu istri atau ibu mertua dan nenek istri. Wanita yang haram dinikahi karena sesusuan qodhoah, yaitu ibu yang menyusui saudara sesusuan. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena sebab li'an adalah sumpah atas persaksian seseorang suami yang menyaksikan istrinya berzina namun tidak memiliki saksi yang lain selain dirinya. Kemudian sebab haram dinikahi sementara. Pertama, pertalian nikah. Kedua, talak bain kubro atau talak tiga. Ketiga, memadu dua orang perempuan bersaudara. Keempat, berpoligami lebih dari 4. Dan terakhir, perbedaan agama. Kemudian, prinsip kafa'ah dalam pernikahan. Pengertian kafa'ah atau kufu adalah kesamaan, kecocokan, dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dengan istri dari segi keturunan, status sosial atau jabatan atau pangkat, agama atau akhlak, serta harta kekayaan. Kafa'ah adalah hak bagi seseorang perempuan dari walinya. Selanjutnya, rukun dan syarat nikah. Pengertian rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi hingga pernikahan sah. Kedua, rukun dan syarat nikah. A. Syarat calon suami. Pertama, beragama Islam. Kedua, benar-benar seorang laki-laki. Ketiga, menikah bukan karena paksaan. Keempat, tidak beristri 4. Kelima, mengetahui bahwa calon istri bukan wanita yang haram dinikahinya. Keenam, calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya. Ketujuh, tidak sedang berihram, haji atau umroh. Kemudian syarat calon istri. Pertama, beragama Islam. Kedua, benar-benar perempuan. Ketiga, mendapat izin nikah dari walinya. Keempat, bukan sebagai istri orang. Kelima, bukan sebagai mu'tadah. Keenam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya. Ketujuh, bukan sebagai wanita yang calon suaminya. Kedelapan, atas kemauan sendiri. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram atau haji. Selanjutnya, syarat wali. Pertama, laki-laki. Kedua, Islam. Ketiga, balik. Keempat, berakal. Kelima, merdeka. Keenam, adil. Dan yang terakhir, tidak sedang ihram haji atau umroh. Kemudian syarat 2 orang saksi. Pertama, 2 orang laki-laki. Kedua, Islam. Ketiga, balik, berakal, merdeka, dan adil. Dan keempat, melihat dan mendengar. Kelima, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Keenam, tidak sedang ihram, haji atau umroh. Ketujuh, hadir dalam ijab qabul. Kemudian syarat ijab qabul. Pertama, menggunakan kata yang bermakna menikah. Kedua, lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung, tidak boleh diselingi dengan yang lainnya. Keempat, pelaksanaan ijab qabul harus berada dalam satu majelis. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kemudian, wali dan saksi. Pertama, wali nikah. Pengertian wali. Wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan pengantin perempuan. Selanjutnya, kedudukan wali. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan 2 orang saksi adil. Selanjutnya, syarat-syarat wali. Pertama, merdeka. 2, berakal. Ketiga, balik. Dan yang terakhir, Islam. Selanjutnya, macam-macam wali. Pertama, wali mujbir. Kedua, wali hakim. Dan yang terakhir, wali adhal. Kedua, saksi nikah. Pertama, kedudukan saksi, jumlah dan syarat saksi. Selanjutnya, syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Selanjutnya, ijab qabul. Pengertian ijab qabul
yaitu ijab yaitu ucapan wali dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Kedua, syarat-syarat ijab qabul, yaitu pertama, orang yang berakal tamyiz. Kedua, ijab qabul diucapkan dalam satu majelis. Ketiga, tidak ada pertentangan antara keduanya. Keempat, tidak berakad dan mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad. Kelima, lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij. Dan yang terakhir, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Selanjutnya, mahar. Pertama, pengertian mahar. Mahar adalah pemberian yang wajib dari suami kepada istri karena sebab ikatan pernikahan. Kedua, macam-macam mahar. Pertama, mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung. Kedua, mahar mitsil, yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga. Kemudian talik atau talak. Pengertian talik atau talak adalah terjadinya perceraian atau perpisahan antara suami istri digantungkan terhadap sesuatu yang telah disepakati pada saat melakukan akad nikah. Kemudian macam-macam pernikahan terlarang. Pertama yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan bersenang-senang untuk sementara waktu. Hukum nikah mut'ah adalah haram, walaupun Nabi Muhammad pernah membolehkannya. Kedua, nikah syighar tanpa mahar. Nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Hukum pernikahan ini adalah tidak sah. Ketiga, nikah tahlil. Nikah tahlil adalah seorang suami yang mentalak istrinya yang sudah dijima agar bisa dinikahi lagi oleh mantan suaminya yang telah menjatuhkan talak 3. Keempat, nikah beda agama. Pernikahan beda agama tidak sah sebelum mereka beriman. Kemudian, hak dan kewajiban suami istri. Pertama, kewajiban bersama suami istri, yaitu mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian, menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, memelihara, menjaga, dan mengajar dan mendidik anak. Kedua, kewajiban suami, yaitu kewajiban memberi nafkah, kewajiban bergaul dengan istri secara baik, kewajiban memimpin keluarga, kewajiban mendidik keluarga. Yang ketiga, kewajiban istri, yaitu kewajiban mentaati suami, kewajiban menjaga kehormatan, kewajiban mengatur rumah tangga, dan yang terakhir kewajiban mendidik anak. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Pertama, hikmah pernikahan bagi individu dan keluarga, yaitu terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalin cinta dan kasih sayang di antara sesama. Selanjutnya, dengan adanya pernikahan, maka tujuan dari syariat tentang pernikahan tercapai, yaitu menjaga keturunan. Dan terakhir, pernikahan tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi, serta rasa saling mengerti di antara keduanya harus dipahami. Kedua, hikmah bagi masyarakat. Pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh masyarakat berkurang. Kedua, dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong di antara masyarakat. Bab ke-6, perceraian. Pertama, pengertian perceraian. Secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya sebuah hubungan perkawinan antara suami dan istri secara sah dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Menurut hadis, hukum talak adalah makruh, tapi hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi tertentu. Pertama, hukum talak menjadi wajib bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Kedua, hukum talak menjadi haram jika terjadinya talak akan mendatangkan madorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Kedua, rukun dan talak. Rukun syarat rukun talak ada 3, yaitu suami, istri, dan ucapan talak. Syarat-syarat dari ketiganya yaitu: pertama, suami yang menjatuhkan talak. Syaratnya ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, balik, berakal, dan tidak dipaksa.
Kedua, istri ditalak, mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Ketiga, ucapan talak jelas dan dimaksudkan untuk talak. Kemudian huluk, pengertian huluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Huluk disebut juga dengan talak kepus. Kedua, rukun huluk, yaitu suami yang balik berakal dan dengan kemauannya. Kemudian istri yang masih terikat pernikahan dengan suami, yaitu istri tersebut belum ditalak suami yang menyebabkan tidak boleh dirujuk. Kemudian ucapan yang menunjukkan huluk, dan yang terakhir bayaran, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. Kemudian fasak. Pertama, pengertian fasak. Secara bahasa, fasak adalah rusak atau putus. Fasak adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu atau diajukan oleh salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan. Sebab-sebab fasak adalah: pertama, tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah. Kedua, munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan. Kemudian murtadnya salah satu dari pasangan suami istri, hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama, dan yang terakhir dipenjarakannya suami, dihukum mati beberapa hal lainnya. Selanjutnya, iddah. Pengertian iddah adalah masa menunggu atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Kedua, macam-macam iddah. Pertama, iddah istri yang dicerai dan ia masih haid atau rutin haid lamanya 3 kali suci. Kedua, iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid atau menopause lamanya 3 bulan. Ketiga, iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari bila ia tidak hamil. Keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Kelima, iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan. Dan yang terakhir, untuk istri yang dicerai namun belum pernah bercampur dengan suami, maka tidak mempunyai masa iddah. Ketiga, kewajiban suami selama masa iddah, yaitu kewajiban suami istri yang mencerai istrinya tetap berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal hingga masa iddahnya berakhir. Berikut penjelasan singkatnya. Pertama, perempuan yang dicerai dengan talak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Kedua, perempuan yang ditalak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Ketiga, perempuan yang ditalak bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak. Keempat, perempuan yang ditinggal wafat suami, baik dalam kondisi hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya. Kemudian, kewajiban istri selama masa iddah, yaitu wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Kemudian, tujuan masa iddah. Pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir kembali apakah akan tetap berpisah atau rujuk. Selanjutnya, hadanah. Pengertian hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Jika anak keturunan masih di bawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orang tuanya. Kedua, syarat-syarat hadanah. Pertama, berakal. Kedua, beragama. Ketiga, merdeka. Keempat, balik. Kelima, mampu mendidik. Dan keenam, amanah. Yang ketiga, tahap-tahap hadanah. Jika suami istri bercerai, maka pemeliharaan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut. Pertama, jika anak masih kecil dan belum balik, maka ibu lebih berhak memeliharanya. Kedua, jika anak sudah balik, maka keputusan diserahkan kepada anak tersebut. Diikuti pertimbangan hakim apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Kemudian rujuk. Pengertian rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai bila istrinya masih dalam masa iddah. Kedua, hukum rujuk. Hukum asal rujuk adalah boleh. Berikut hukum-hukumnya. Pertama, haram. Apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri. Kedua, makruh apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk. Ketiga, sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Dan yang ketiga, rukun dan syarat rujuk. Pertama, untuk istri apabila sudah pernah dicampuri. Kemudian talak yang dijatuhkan adalah talak
raj'i, dan yang terakhir masih dalam masa iddah. Kemudian untuk suami apabila Islam, kemudian balik, berakal, dan tidak dipaksa. Keempat, sigot atau ucapan rujuk dari suami. Sigot rujuk dari yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat hingga benar-benar bisa diketahui bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya. 5. Saksi dalam rujuk. Saksian dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam talak, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Bab 7 yaitu hukum waris dan wasiat, yaitu ilmu mawaris. Pertama, pengertian mawaris. Makna istilahnya dari mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur, yaitu rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu waris, yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seseorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari 3 sebab, yaitu hubungan nasab atau hubungan darah, hubungan pernikahan, dan hubungan wala atau memerdekakan budak. Kedua, muwaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya, baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian maurus, yaitu harta waris yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah atau tajhiz al-janazah, pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Kedua, hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah: pertama, zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kubur, dan lain sebagainya. Ketiga, hutang. Jika mayit memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan. Keempat, wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut, yaitu zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan, yaitu dalam kajian fikih Islam, hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4, yaitu: pertama, sebab nasab, kedua, sebab pernikahan yang sah, ketiga, sebab wala atau memerdekakan budak, dan yang terakhir, sebab kesamaan agama. Kemudian, sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan, yaitu orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu al-irsh atau mahjub bil wasfi, terhalang karena adanya sifat tertentu. 4 sebab seseorang tidak mendapatkan warisan, yaitu: pertama, pembunuh, kedua, budak, ketiga, murtad, dan yang terakhir, orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisannya. Kemudian, ahli waris yang tidak bisa gugur haknya, yaitu anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga bapak, keempat ibu, kelima suami, dan yang terakhir istri. Kemudian ashabah. Pertama, pengertian ashabah. Menurut bahasa, ashabah adalah bentuk jamak dari ashib yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Menurut istilah, ashabah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris zawil furud. Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai 3 kemungkinan. Pertama, mendapat seluruh harta waris saat ahli waris zawil furud tidak ada. Kedua, mendapat sisa harta waris bersama ahli waris zawil furud saat ahli waris zawil furud ada. Ketiga, tidak mendapatkan sisa harta warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris. Kemudian kedua, macam-macam ashabah ada 3, yaitu pertama, ashabah binafsihi, yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori binafsihi yaitu laki, cucu laki-laki, ayah,
kakek, saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, anak laki-laki, saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman ayah, dan yang terakhir anak laki-laki yang memerdekakan budak. Kemudian ashabah bi al-ghair, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka. Berikut terkait beberapa perempuan yang menjadi ashabah dengan sebab orang lain. Pertama, anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah. Kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah. Ketiga, saudara laki-laki sekandung juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah. Keempat, saudara laki-laki sebapak juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi ashabah. Kemudian, ketentuan pembagian harta waris dalam ashabah bi al-ghair adalah bagian pihak laki-laki, yaitu anak, cucu, saudara laki-laki, 2 kali lipat bagian pihak perempuan, yaitu anak, cucu, dan saudara perempuan. Kemudian ashabah ma'al ghair, yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain, yaitu saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan, yaitu seorang atau lebih, atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Kedua, saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan, atau seorang lebih dari anak laki-laki. Kemudian hijab. Pertama, pengertian hijab. Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan seluruhnya ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat peraliannya atau hubungannya dengan orang yang meninggal. Kedua, hijab terdapat 2 macam, yaitu pertama, hijab firman, yaitu penghapusan seluruh bagian karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki. Dua, hijab nukson, yaitu pengurangan bagian dari harta warisan karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh, ibu mendapat sepertiga bagian, tapi kalau yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian itu berubah menjadi 1/6. Kemudian, tata cara dalam pelaksanaan pembagian warisan. Pertama, langkah-langkah sebelum pembagian warisan. Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat pewaris, antara lain, pertama, biaya perawatan jenazah, kedua, pelunasan utang piutang, utang kepada Allah, misalnya zakat, ibadah haji, kifarat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hutang kepada manusia baik berupa uang atau bentuk utang lainnya. Kemudian pelaksanaan wasiat. Wajib menunaikan seluruh wasiat mewaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun mewaris menghendaki lebih. Kemudian wasiat. Pertama, pengertian wasiat. Menurut istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Kedua, hukum wasiat. Maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wajib hal ini dalam hubungan dengan hak Allah seperti zakat, fidyah, puasa, dan lainnya yang merupakan utang yang wajib ditunaikan. Kedua, sunnah. Sunnah apabila wasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan ridha Allah. Pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama termasuk di dalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian makruh hukum wasiat dilaksanakan apabila harta yang dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupan atau biaya kebutuhan lainnya. Keempat, haram apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama, misalnya mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya. Ketiga, rukun dan syarat wasiat. Rukun wasiat ada 4, yaitu orang yang mewasiatkan. 2, adanya penerima wasiat. Ketiga, adanya sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Keempat, adanya ijab kabul. Keempat, adapun syarat-syarat wasiat, yaitu pertama, syarat-syarat yang harus dimiliki musli, orang yang berwasiat, yaitu mukallaf, balik dan berakal sehat, merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun
non-muslim, kemudian dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri tanpa paksaan. Kemudian syarat-syarat mushalahu atau pihak yang menerima wasiat. Pertama, harus benar-benar wujud atau ada meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan. Kedua, tidak menolak pemberian yang berwasiat. Ketiga, bukan pembunuh orang yang berwasiat. Dan keempat, bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat kecuali atas persetujuan ahli waris. Kemudian syarat-syarat harta yang diwariskan. Pertama, jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Kedua, dapat diperpindah milik dari seseorang kepada orang lain. Ketiga, harus ada ketika wasiat diucapkan. Keempat, harus dapat memberi manfaat. Lima, tidak bertentangan dengan hukum syara', misalnya wasiat akan membuat bangunan megah di atas kuburannya. Kemudian syarat-syarat sihhat ijab qabul. Pertama, kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan ataupun tulisan. Kemudian penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.